Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, sore ini saya teringat tentang narasi bangku sekolah. Jadi setelah 20 tahun di bursa, saya melihat bahwa edukasi yang kita berikan di pasar lebih banyak menggunakan narasi-narasi bangku sekolah, tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Apa saja? Contoh seperti harga saham. Harga saham itu bergerak karena ada demand dan supply, tetapi narasi bangku sekolahnya lebih kepada apabila fundamental perusahaan itu bagus, otomatis dia akan diminati banyak investor yang menyebabkan harganya naik. Nah, itulah yang sering kita dengar. Nah, pada saat saya berdiskusi dengan profesor saya di Harvard, Profesor Gibson, dia ahli valuasi. Pada saat akhir materi yang dia sampaikan, ada yang bertanya. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak bertanya, tetapi saya mengomentari. Apa itu, Fir? Saya bilang bahwa apabila valuasi perusahaan melibatkan perusahaan TBK, apabila valuasi perusahaan TBK melibatkan harga saham, saya yakin itu manipulasi. Lo kok begitu? Ya. Kenapa? Kalau perusahaan non TBK pada saat dia buat akte notaris, dia menulis satu lembar sahamnya harganya 500.000. Nah, itu sampai kapanpun 500.000. Sampai dia melakukan mungkin dia imbreng aset, mungkin dia meningkatkan penjualan. Apabila balance sheet ataupun faktor-faktor yang ada di dalam perhitungan profit and loss itu berubah, barulah berubah valuasi. Tapi kalau enggak, ya nggak berubah. Beda dengan perusahaan TBK. Pada saat dia IPO harganya 100, pada saat post IPO harga sahamnya bisa terbang sampai 1.000, sampai 2.000. Yang pada saat 100 nilainya 100M, pada saat 200 nilainya sudah 2T. Apakah itu demand dan supply? Saya nggak yakin. Kenapa? Saham yang free float 30% itu dikuasai oleh segelintir orang, sehingga mereka bisa menaikkan harga itu sehingga memberikan kesan bahwa valuasi perusahaan itu naik. Nah, disitulah saya berdebat dengan profesor saya bahwa setiap melibatkan harga saham dalam valuasi perusahaan TBK selalu ada manipulasi. Nah, jadi narasi bangku sekolah ini udah kita buang jauh-jauh lah. Udah nggak ada lah itu yang namanya saham bagus, fundamental bagus, itu terus naik. Enggak, ya. Please, udah nggak ada. Itu semua saham digoreng. Di pasar tuh banyak, ada market maker, ada liquidity provider, semua digoreng. Jadi nggak usah bilang itu karena naik. Contoh, ada satu saham di Indonesia yang PE ratio-nya naik sampai 6.000, 8.000 kali. Di mana kita pikir itu make sense? Sedangkan di dunia, ya, PE ratio di Wall Street saja, ya, PE ratio yang sudah itu hanya 380 kali. Itu di pasar yang luar biasa, di Nasdaq, di Wall Street, ya, Dow Jones, itu saja sampai 380 kali. Terus kita bisa bilang ini ada satu saham di Indonesia sampai 8.000 kali. Nah, harusnya bursa itu malu. Kenapa? Itu mempermalukan bursa kita, sangat mempermalukan, sampai otoritas pun nggak bisa berbuat apa-apa dengan PE ratio itu. Nah, kalau saya jadi otoritas, saya panggil, oke, Anda hargamu udah terlalu tinggi, 6.000, 8.000 perak udah terlalu tinggi, 10.000 perak udah terlalu tinggi, dibandingkan valuasimu nggak match. So, jadi gimana? Hanya ada dua opsi. Kamu turunin lagi harga sahammu sesuai PE ratio industri. PE ratio industri di Indonesia 17 sampai 25 kali. Ya, beberapa logistik shipping company hanya 48 kali. So, jadi kalau naik sampai 8.000 kali kan gila.
Nah, jadi di situ narasi bangku sekolahnya itu nggak usah terlalu banyak dipakai gitu. Akhirnya banyak manipulasi yang terjadi di pasar, kita diam saja. Nggak mungkin itu nggak bergerak karena ada demand dan supply, nggak ada. Nah, jadi kenapa free float-nya cuma 30%, dari 30% juga itu dimiliki, sebagian besarnya adalah dimiliki oleh ultimate shareholder sendiri, jadi dia bebas menggerakkan, mau sampai PE ratio berapapun bebas. Dan yang kita sayangkan ini ya bursa tidak berbuat apa untuk itu. Dia hanya ngejar saham yang naik, ARA, ya, UMA, ya, saham-saham kecil, saham gorengan yang nggak ada apa-apa itu dikejar. Nah, tapi yang saham-saham yang kayak gitu nggak dikejar. Jadi stop sudah narasi bangku sekolah itu udah nggak ada. Ya, jadi saham itu ada digoreng, ada market makernya, ada liquidity providernya, dan itu digerakkan. Dan terjadilah transaksi jual beli. Karena memang bursa itu ya tempat bertemunya investor dan emiten. Jadi nggak usah kita dikreasi bahwa ini seolah-olah ada demand dan supply yang tinggi, ya nggak ada. Jadi semoga kita belajar bahwa bursa itu tidak sesuai dengan bangku sekolah saja, narasi bangku sekolah. Banyak fakta sudah membuktikan. Di luar negeri, LP, MM itu biasa saja. Bahkan di market future di Indonesia, Bapepti, itu udah biasa dengan hal-hal market maker. Ya, jadi nggak sesuatu yang tabu seperti di bursa kita. Ya, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.